di sini tau nggak Bu? Pusing saya Bu, karena nggak tahu disebut A1, A2, form 17 apa itu, saya pikir aduh. Hai, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi ke podcast kedua Politeknik Ubaya. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong. Kalau kemarin saya jadi bintang tamunya, sekarang berubah menjadi host. Oke teman-teman, nama saya Widya Indah dan saya akan ditemani sama rekan saya. Hai teman-teman, aku Mentari. Nah, kalau sekarang kemarin kan kita udah ngomongin beasiswa nih. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang mau kita omongin? Nah, tentunya podcast kali ini tuh lebih seru lagi Bu. Wow, apa tuh? Nah, kira-kira apa ya? Teman-teman pasti pada kepo nih Bu. Apa sih Bu? Nah, sekarang itu kita kedatangan tamu tentang relawan pajak. Nah, mau tahu relawan pajak itu apa? Kita udah terhubung dengan bintang tamu kita kali ini, yaitu ada 3 perempuan Ibu-ibu cantik. ya, Bu, Iya ya. ya, Teman-teman wow. cantik kita hari ini. Iya. Pertama dulu deh, ada Ibu Levi Martantina selaku Ketua Program Studi Digital Taxation. Halo Bu Levi. Halo semuanya. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, Ibu bawa siapa ini? Ada anak-anak 2 ini. Bawa relawan-relawan pajak yang kemarin sudah bertugas, kemarin sudah istilahnya juga mengabdi, membantu WP untuk menyelesaikan permasalahan perpajakannya. Wow, berarti dari prodi perpajakan dua-duanya ya Bu ya? Iya, dua-duanya Oke. dari prodi perpajakan. Oke, bisa kenalan dong satu-satu siapa? Mungkin dari yang di tengah dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nanda dari Prodi Perpajakan. Kamu lihat ke sana. Hai, aku Ocha dari Program Studi Perpajakan Angkatan 21. Oke. Wah Bu, kayaknya dari wajahnya ini udah kelihatan kayak pinter-pinter gitu ya Bu. Wah, Pakai kacamata. Wah, tiga-tiganya pakai kacamata Bu. Kacamata, karena emang relawan pajak itu terpilih Bu. Oke, jadi harus benar-benar top gitu ya Bu. Top, ya. Berarti ini Bu, relawan pajak itu untuk semester berapa sih? Untuk relawan pajak yang bertugas di relawan pajak itu khususnya yang di semester 4 karena memang tujuannya bahwa sudah cukup ilmunya untuk membantu WP terutama untuk yang pelaporan pajak tahunan. Oke, nah tadi udah ngomongin relawan pajak gitu ya, tapi kita belum nanya apa sih Relawan pajak itu. Betul. Apa sih sebenarnya relawan pajak itu? Gini, relawan pajak itu kan memang kegiatan tahunan yang memang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada kami Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya untuk membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunannya. Nah, kemudian kenapa kok kita terpilih? Kita juga mempunyai tax center. Ya, sehingga memang kita selain kita punya tax center, kemudian kita juga mempunyai kerjasama dengan DJP, kemudian DJP mempercayakan kepada kami, terus kemudian relawan pajak ini kita pilih, istilahnya itu mahasiswa pilihan, sehingga memang bisa ditugaskan di Direktorat Jenderal Pajak. Oh gitu. Berarti yang mengadakan relawan pajak itu DJP ya Bu ya? Iya betul, DJP. DJP dengan Poltek Ubaya ya Bu ya? Iya, Poltek Perpajakan Ubaya. itu ya? Tadi saya dengar Bu Levi itu ngomong-ngomong tentang tax center. Nah, Apa sih Bu ya kira-kira? ya coba tanyakan Apa sih langsung. Bu? Kira-kira tax center itu apa ya Bu ya? Kalau saya mengistilahkan bahwa tax center itu adalah bukan organisasi, bukan, tapi tempat untuk mahasiswa, kemudian dosen itu untuk melakukan istilahnya itu pendampingan pajak. Jadi kita bukan hanya belajar di kelas saja, tapi di tax center itu kita juga belajar bagaimana menghadapi istilahnya itu kalau misalnya ada WP yang butuh pertolongan, kemudian kita bisa bantu. Jadi di tax center itu untuk area untuk kita belajar sama-sama.
Jadi bukan hanya teorinya saja, tapi ayo belajar sama-sama tentang kasus perpajakan sehingga nanti kan biasa nih WP itu kalau memang dia ada bermasalah itu kita bisa membantu. Nah, tax center inilah untuk wadahnya. Nah, tax center ini juga istilahnya itu sebagai konsultan pajak yang memberikan konsultasi gratis di situ. Saya mau nanya nih, Iya. Teh. Nah, kira-kira Bu, tadi kan fungsinya tax center itu untuk membantu WP ya, untuk melakukan pelaporan pajak. Jadi kalau misalnya nih ada masyarakat yang tiba-tiba datang ke Poltek Ubaya ke tax center itu bisa ya untuk minta pendampingan gitu. Sangat bisa sekali, kita akan bantu. Ruangannya di mana, Bu? Ada di sini. Ruangannya ada di Politeknik Ubaya, terus kemudian sangat sangat bisa terlihat karena memang sudah ada tulisannya tax center. Oke. Nah, kira-kira Bu, kegiatan relawan pajak itu dilaksanakan dari kapan sampai kapan sih? Karena relawan pajak ini memang kegiatan tahunan, penyelenggaraannya pasti ada di biasanya awal bulan Maret, terus kemudian karena Maret itu adalah untuk SPT tahunan OP, kemudian yang April itu untuk SPT SPT tahunan badan. Terus kemudian mahasiswa-mahasiswa ini sih yang terpilih di relawan pajak tetap bisa, sekalipun ini sudah terlewat untuk yang SPT tahunannya, tapi mereka ada yang masih bisa membantu di Direktorat Jenderal Pajak itu, ataupun di KPP yang memang membutuhkan relawan pajak. Oke. Nah, Bu, ini kan kita udah nanya-nanya sama tentang perpajakannya itu kayak gimana. Nah, sekarang saya kepo nih, saya pengen tanya langsung ke relawan pajaknya. Tadi ada dua teman ini ya, dari Kak Ocha sama Kak Nanda. Nah, saya mau nanya nih Kak, kira-kira kenapa sih Kak kok kakak berdua ini pengen banget jadi relawan pajak? Emang serunya apa sih? Banyak serunya sih Bu. Salah satunya itu kita belajar langsung, nggak cuma dari teori aja, tapi kita juga praktik dan dapat ilmu baru tentang dunia perpajakan itu sendiri. Kalau untungnya sendiri, ada untungnya nggak bagi kalian gitu masuk relawan pajak? Kalau dari saya sendiri Bu, untungnya kan kita bisa dapat sesuatu yang baru, terus pengalaman baru juga. Terus bagaimana ketika kita terjun langsung ke lapangan, kita bisa menghadapi WP gitu. WP itu wajib pajak. Oke, keren banget ya Bu ya. Jadi selain dia bisa dapat pengalaman langsung di dunia kerja itu, Iya. dapat juga ilmu dari jadi relawan pajak. Jadi mereka bisa mengaplikasikan teori yang sudah didapat di perkuliahan dan langsung prakteknya. praktek di jadi relawan pajak itu. Keren itu ya. Keren banget. Nah, kira-kira selama kalian menjadi relawan pajak gitu, ada nggak sih mungkin permasalahan atau sesuatu yang tidak terduga gitu terjadi? Kalau dari saya pribadi, kendalanya lebih harus sabar dan telaten aja sih Bu untuk ngasih tahu WP caranya. Soalnya kan di waktu jadi relawan pajak, kita tuh bukan hanya diminta untuk membantu WP untuk lapor, tapi juga kalau bisa WP ini tuh diajari gimana sih caranya lapor pajak itu seperti apa gitu, supaya WP ini kan pajak kita kan self assessment ya Bu. Iya. Nah, supaya bisa lapor sendiri Bu, jadi nggak perlu ke KPP setempat gitu. Lebih ke sabarnya aja sih Bu, harus sabar dan telaten. Jadi intinya harus banyakin sabar gitu ya. Betul. Saya ada satu pertanyaan lagi nih. Tadi kan itu kan kendala-kendalanya kira-kira seperti itu. Nah, saya mau tanya, kira-kira hal yang paling seru itu apa sih? Jadi seorang relawan pajak itu, Kak? Oh, kalau dari saya, iya banyak serunya ya kayaknya. Banyak serunya karena apa? Mungkin yang pertama saya dapat banyak teman baru yang ternyata saya pikir awalnya mungkin kita saling nervous mungkin ya Bu, awal-awal saling ketemu terus kayak bingung gitu cara ngomongnya gimana, tapi lama-kelamaan ternyata kita sama-sama di situ mau membantu WP, terus selain itu kita juga berbagi tentang masing-masing dari kampus kita kira-kira, jadi ada pengalaman dan juga pengetahuan baru bagi saya. Selain itu ternyata teman-teman saya asik Bu, mereka mau untuk meluangkan waktu, misalkan kita selesai asistensi
terus kita jalan-jalan dulu kemana gitu. Terus kemarin sempat janjian juga untuk buka bersama. Oh, Jadi semakin banyak teman, Iya. mempererat pertemanan Iya, yang Bu. sudah kenal gitu ya. jadi bisa healing-healing tipis lah. Iya. Iya, yang Selain- biasanya jarang-jarang main gitu ya, gara-gara ini ya. Jadi mereka lebih sering lah, jadi Iya, lebih fresh betul. jadinya nanti kalau kuliah. Selain itu juga mungkin bisa sharing tentang organisasi kita di kampus gitu Bu. Jadi banyak insight baru yang saya dapat ketika bertemu sama teman-teman. Selain itu juga ketika bertemu sama wajib pajak. Oke. Nah, satu lagi nih. Tadi kan ini teman-teman berdua udah jadi relawan pajak ya Bu ya. Nah, saya pengen tahu kira-kira untuk jadi relawan pajak itu apakah ada proses seleksinya, proses pemilihannya atau gimana sih Bu? Iya, memang pada awalnya untuk menjadi relawan pajak itu nggak mudah. Untuk proses seleksi yang tahap awal itu di program studi. Jadi dari keseluruhan total mahasiswa program studi perpajakan kita pilih 15 orang. Oh, hanya 15 orang 15 saja orang. ya? Wah, Hanya 15 orang berarti aja. benar-benar terpilih banget ini ya. Benar. Hanya 15 orang saja terkait kompetensi, keilmuan, kemudian komitmen terutama. Terus kemudian untuk yang lulus 15 mahasiswa ini, kemudian kita setorkan ke DJP untuk diberi pelatihan sebelum terjun langsung ditugaskan untuk menjadi relawan pajak. Yang notabene bahwa menjadi relawan pajak itu kan artinya membantu ya, membantu memecahkan masalah dari WP itu sendiri. Terus kemudian komitmennya adalah bahwa karena memang kerjasamanya dengan pihak luar, terutama Direktorat Jenderal Pajak, maka mereka tidak akan bisa nih macam-macam, gitu kan? Artinya selain mereka mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan relasi yang seperti dikatakan tadi, kemudian mendapatkan istilahnya itu bagaimana sih kita beretitude, lebih ke soft skill ya, karena memang kalau di Politeknik Ubaya itu tidak hanya mengutamakan hard skill, tapi soft skill juga yang terutama. Seperti itu. Jadi di sana mereka ini benar-benar diasah bukan hanya kemampuan tentang perpajakan, tapi bagaimana cara melayani, bagaimana cara sopan santun, bagaimana cara berkomitmen untuk melaksanakan relawan pajak ini dengan baik. Karena pada saat relawan pajak itu mereka dijadwal sih pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore. Berarti kan mereka harus taat ya sama jadwal tersebut ya. Kalau misalnya tidak masuk berarti kan harus izin ya Bu. Tapi ya alhamdulillah nggak ada. Jadi lancar-lancar aja tugasnya. Ya, terima kasih relawan pajak. Keren banget Ibu kayaknya. Nah, tadi kan saya dengar ya Bu, katanya ada pelatihan. Ada pelatihan. Nah. Berarti kan harus ada melewati tahap tertentu gitu lah Bu. Iya, Nah, betul. pelatihan-pelatihannya itu kira-kira apa sih Bu yang diberikan selain yang tadi soft skill, attitude? Apakah ada pelatihan yang memang secara khusus diberikan ketika mereka akan menjadi seorang relawan pajak? Karena memang ini adalah untuk SPT tahunan, OP sama badan, bisa jadi kemungkinan mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ya dengan yang bersangkutan. Kalau menurut pendapat saya kemarin ada seleksinya itu kemampuan untuk menyelesaikan SPT PBH OP, SPT PBH badan, baik itu perhitungannya, penyetorannya, kemudian pelaporannya. Nah mungkin untuk lebih lengkapnya bisa langsung apa sih pelatihan kemarin itu dibekali apa sih gitu loh. Iya. Kira-kira pelatihannya itu apa aja sih? Apa sih yang udah kalian dapatkan dari sebelum menjadi relawan pajak gitu? Oke, jadi waktu sebelum asistensi relawan pajak itu kita dikasih ilmu dulu. Itu lebih ke gimana cara login, terus gimana cara WP ini kan banyak yang lupa password ya Bu. Nah kalau lupa password tuh harus kesini. Terus kalau misalnya belum pernah bikin akun dulu. Kalau udah selesai masalah tahap awal registrasinya, itu baru kita bantu untuk penghitungan pajaknya itu tadi Bu. Wah keren banget ya. Berarti mereka sudah
sudah bisa dong ya kalau Iya kita dong. mau lapor gitu ya, Tinggal membantu. langsung telepon aja ya Bu Iya, ya. betul. Bu, saya kayaknya jadi pengen jadi relawan pajak deh. Nah, boleh. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa. Bisa nggak saya nambahin dikit lagi? Kenapa kok mereka mampu gitu kan? Jadi artinya pada saat sebelum mereka dibekali untuk program studi perpajakan ini kan memang sudah disiapkan. Kita mempunyai aplikasi untuk elektronik ISPT. Kita sudah ada aplikasi untuk ISPT PPHOP. Aplikasi sendiri. Iya, Wow, kita keren punya banget ya. aplikasi. Artinya kita sudah membekali untuk mahasiswa bisa mengoperasikan untuk ISPT PPHOP. Nah, untuk yang selanjutnya yang kemarin diberikan pelatihan untuk yang di DJP itu untuk lebih intensnya juga ya, sehingga memang selain bekal dari program studi perpajakan juga dibekali oleh DJP. Nah, harapannya bahwa selain PPHOP kita nanti akan lebih mengembangkan aplikasi-aplikasi perpajakan yang memang dibutuhkan oleh WP. Selain PPHOP kita sudah menyiapkan untuk yang PPH Badan, kemudian e-faktur, kemudian e-bupot. Nah, sekali lagi bahwa mereka nanti akan benar-benar siap. Artinya bukan hanya di relawan pajak aja ya, tapi pada saat mereka nanti akan lulus, pada saat mereka harus bekerja, mereka sudah bisa menguasai untuk elektronik SPT dan semua istilahnya pelaporan untuk elektronik yang diperpajakan. Wah, berarti selain mereka jadi relawan pajak, ternyata didukung penuh juga sama Politeknik Ubaya. Udah punya aplikasinya segala, jadi mereka nggak kaget istilahnya ya. Nggak langsung kosongan gitu ya Bu ya. Kita Ya, udah dipersiapkan betul. dulu Udah sama dipersiapkan. prodi perpajakan kayak gitu. Oke. Nah, saya tanya ke relawan pajaknya deh. Kalau misalkan kalian selama jadi relawan pajak gitu ya, ada nggak sih kasus-kasus baru yang kalian temui, yang memang baru kalian temui pada saat itu, yang belum pernah diajarkan di kuliah? Ada nggak? Ada. Wah, apa tuh? Banyak sih Bu, tapi yang paling saya ingat tuh Kesan mungkin ya. ya, yang paling saya ingat tuh waktu itu ada WP itu dia bawa 2 bukti potong. Soalnya dia ini pindah kerjaan pada tahun berjalan Bu, pada tahun pajak berjalan. Nah dia bawa 2 bukti potong. Terus saya cek kan Bu, ternyata PTKP-nya itu dari Bupot 1 sama Bupot 2 ini beda. Nah yang satu ini K1, yang satunya ini K2. Terus saya tanya dong ke stafnya, Kak ini pakai yang mana? Terus kata kakaknya pakai yang terbaru aja. Tapi yang terbaru ini cuma 1 Ibu. Nah terus saya nanya kan ke WP-nya, Bapak kalau boleh tahu tanggungannya berapa? WP-nya jawab, saya punya 2 Mbak. Tuh. Oh ya sudah Pak, saya pakai yang 2 aja gitu. Terus bapaknya nyeletuk gini, tapi yang satunya udah nggak ada gitu. Terus saya bilang, oh ya sudah Pak, nggak apa-apa pakai yang K1 aja gitu. Oh, Gitu jadi, sih Bu. Jadi benar-benar pengalaman langsung yang kalian temui berdasarkan kasus asli WP gitu ya. Betul. Gitu. Saya harus ambil langkah sih, ini mau pakai yang mana, soalnya kalau misal salah kan juga nanti takutnya lebih bayar atau kurang bayar kan Ibu. Betul. Oke. Jadi terpaksa belajar juga ya. Iya betul. Kayak memaksa kita untuk berpikir kritis, kira-kira gimana sih menyelesaikan masalah itu. Betul. Mungkin Kak Kalau Nanda. Nanda sendiri, Kalau saya sendiri Bu, mungkin waktu itu ada 1 WP. Nah, ini sebenarnya bukan kasus baru sih, tapi WP-nya itu Bu, dia udah meninggal. Jadi dia yang datang itu ahli warisnya. Nah, tapi ahli warisnya ini gak pernah tahu tentang penghasilannya seperti apa. Soalnya di tahun sebelumnya itu mereka menggunakan konsultan pajak gitu Bu. Jadi ada konsultan yang menangani kasus mereka. Terus setelah saya lihat, ternyata SPT yang digunakan itu adalah 1770S. Itu yang untuk bagian usaha gitu Bu. Dan tapi mbaknya ini memberikan saya kayak
informasi kalau misalkan SPT-nya itu mau di apa sih non-efektifkan, NPWP-nya mau di non-efektifkan karena kebetulan bapaknya udah meninggal gitu Bu. Jadi di situ saya juga lumayan bingung ya, maksudnya gimana gitu. Saya harus gimana, sedangkan asisten saya itu di bagian karyawan yang 71 A1 sama A2 gitu kan Bu. Nah akhirnya karena saya lumayan bingung, saya bertanya pada staff, terus berusaha untuk menjelaskan, memberikan pengertian kepada wajib pajak supaya wajib pajaknya jangan kayak panik atau mungkin khawatir sama keadaan yang dihadapi gitu. Oke. Oh jadi sama ya, jadi benar-benar terjun langsung ke masalah yang real di dunia masyarakat yang memang sebelumnya nggak pernah kasih tahu gitu ya, belum tahu praktek teorinya gitu ya. Oke, wah keren banget ya. Berarti Keren mereka banget. secara logika sudah jalan, secara praktek juga sudah menghadapi situasi yang beneran nyata gitu ya. Iya, tapi Bu, mereka ini kan keren-keren ya. Saya di sini tau nggak Bu? Pusing saya Bu. Karena nggak tahu disebut A1, A2, form 17S apa itu. Saya pikir, aduh, saya kan bukan orang pajak ya Bu ya. Karena Jadi- biasa beres ya, Oh terima iya benar, beres ya. saya langsung terima beres selesai gitu. Jadi nggak perlu A1, A2, 17 ini apa nggak pusing saya kayaknya. Bu, daripada pusing, untuk SPT tahunannya nanti bisa diserahkan ke Langsung mereka. serahkan aja ya, Bu, ya. Oh, iya. Boleh Bu, boleh. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau lapor-lapor pajak Gratis, Bu. daripada pusing langsung aja ya Bu ya. Iya betul, gratis. Ke tax center. Di Ke tax Gratis center sih, Bu. Politeknik Ubaya. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar gitu ya cerita dari para relawan pajak. Nah buat teman-teman yang tadinya nggak ngerti sama sekali tentang pajak, iya kayak Bu Mentari tadi pusing katanya apa sih 17S, apa sih itu yang A1, A2 nggak ngerti. Nah kalau teman-teman misalkan masih bingung juga, bisa nanti keluar kuliah sudah paham banget ataupun jadi konsultan pajak, malahan jangan lupa daftar di Politeknik Ubaya Prodi Perpajakan. Yeay. Nah, oke, Bu, terakhir nih, ada nggak kesan pesannya dari Kaprodi Perpajakan buat teman-teman? Karena memang untuk perpajakan ini kan perkembangannya sangat pesat sekali. Kemudian bahwa pemenuhan atau istilahnya itu bahwa perusahaan konsultan pajak itu sangat banyak membutuhkan konsultan pajak karena memang tiap tahun itu kan WP-nya pasti akan bertambah. Contohnya mereka ini kan para calon wajib pajak ya kan. Artinya supaya nggak pusing kayak Bu Mentari, gitu kan. Otomatis kan banyak sekali ya istilahnya itu yang ingin dibantu, ya kan. Nah memang dengan bertambahnya WP kemudian konsultan pajak juga semakin diminati, maka tidak perlu khawatir lagi untuk menambah ilmu perpajakan atau memang kita ingin lebih pinter atau ingin bekerja sebagai konsultan pajak, notabene tadi ya semua perusahaan akan sangat menginginkan, sehingga kita akan lebih memberikan ilmu. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan khawatir untuk menimba ilmu di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya. Wah, oke. Kalau mungkin dari kakak-kakak yang udah masuk di Politeknik, Iya. kira-kira gimana sih? kesan dan pesannya untuk calon adik-adik yang mau masuk. Kalau dari saya sendiri, yang pertama jangan takut buat belajar. Terus kalau bisa pelajaran yang diberikan itu diulang. Soalnya kalau nggak gitu pasti udah cepet hilangnya. Terus jangan lupa juga buat selalu update tentang peraturan baru perpajakan karena itu ilmu yang akan dipakai juga di kelas gitu. Oke. Dan Kalau di dari- luar. Iya, di betul. kelas aja, Dan di di luar. luar. Kalau dari Kak Nanda sendiri gimana? Kalau pesan dari saya sendiri mungkin teman-teman harus kalau misalkan udah masuk harus bisa
membiasakan diri untuk selalu bertanya kalau tidak tahu gitu. Jadi betul-betul kita paham, dan ketika kita keluar kita mampu mentransfer ilmu kita ke orang luar dengan baik dan dengan benar. Untuk kesannya sendiri ya pastinya sangat senang bisa kuliah di sini, dan dosen-dosennya asik, matkulnya juga asik. Pokoknya kalian harus coba. Dosennya asik. Bagi kamu Bu Levi, asik gak nih sebagai kaprodi? Ya sekalian nih. Kalau bagi saya ya asik, pastinya asik. Cuman kan beberapa kali mungkin ibunya sedikit tegas, karena memang harus tegas untuk kita lebih memperdalam ilmu tersebut, dan juga semakin tekun, semakin fokus terhadap apa yang udah kita dapati, udah disampaikan oleh ibu. Nah selain itu supaya ketika kita keluar kita bisa kasih manfaat juga kepada orang lain gitu. Selain mereka jadi mahasiswa terpilih, juga mereka sudah punya pengalaman banyak gitu ya selama berkuliah di Politeknik Ubaya. Dan kelihatan banget kayaknya wawasannya lebih luas ya Bu ya kalau kita Iya, udah betul. masuk sebagai relawan Berkat pajak. dosen-dosennya juga. Dosennya. Dosen yang keren yang pastinya ya Bu Iya ya. betul, dan kompeten di bidangnya. Nah Bu, ternyata setelah obrolan keseruan tadi kita nggak kerasa sudah di akhir podcast. Benar. Oke. Saya nggak kerasa nih Bu, tadi seru banget nanya soal relawan pajak, tanya ke dosen pajak yang langsung, sampai nggak kerasa kita udah 1 jam berlalu. Wow. Baik teman-teman, seperti yang tadi kami sampaikan dan 3 narasumber tadi, jadi jangan pernah takut untuk mencoba berusaha belajar, dan yang pasti kalau misalkan mau tahu tentang ilmu-ilmu perpajakan, Silahkan bergabung di program studi perpajakan di Politeknik ya, Ubaya. dan yang pasti akreditasi Gini ya. Ya, Oke. Jadi nggak perlu dilakukan lagi karena akreditasinya aja udah A. Jadi pasti mahasiswanya udah pasti yang top banget ya Bu ya. Oke, ya. Sekian dari kami berdua. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya yang tentunya pasti makin Seru. Saya Widya Dan dan saya Mentari. juga bintang tamu kita Kak Ocha, Kananda, dan Bu Levi. Terima kasih. Undur diri, sampai ketemu Di podcast kita selanjutnya.